Kadang hidup ini ada yang menusuk dari belakang, lewat tangan orang lain, bukan karena kamu lemah. Pernahkah kamu mengalami didolimi, dihina, difitnah, dicaci, dibuat malu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel Om Kus. Semoga sahabat Om Kus dalam keadaan sehat walafiat. Kadang hidup menamparmu lewat tangan orang lain, bukan karena kamu lemah, tapi karena semesta ingin tahu seberapa keras kamu bisa berdiri setelah ditikam. Sakit hati bukan hal yang aneh. Tapi kalau kamu membiarkan, luka itu menjamur jadi dendam tanpa arah. Kamu cuma buang energi. Kamu akan kalah dua kali. Pertama saat dilukai. Kedua saat jadi bodoh, karena terlalu sibuk menuntut balas. Tapi begini, kadang orang yang menyakitimu tak pantas mendapatkan balasan langsung. Mereka pantas digempur dari dalam, dengan cara yang membuat mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak hancur? Kenapa justru aku yang mulai pecah? Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu memainkan permainan yang lebih dalam, lebih diam tapi jauh lebih mematikan. Ini bukan tentang jadi jahat. Ini tentang jadi sangat sadar, sangat kuat, sangat tidak terpengaruh, sampai kehadiranmu sendiri jadi ancaman. Maka inilah 7 cara brutal, tapi cerdas, untuk membuat orang yang pernah menyakitimu kena mental. Bukan dengan menghancurkan mereka secara fisik, tapi dengan menciptakan versi dirimu yang terlalu tinggi untuk dijangkau oleh siapapun yang berniat merendahkanmu. Dan percayalah, orang yang pernah menyakitimu akan mulai menggigit lidah mereka sendiri. Pertama, bungkam dirimu. Biarkan mereka berteriak sendiri. Ketika seseorang menyakitimu, insting pertamamu biasanya ingin menjelaskan diri, ingin membela harga diri. Jangan lupa, sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, dan sukses selalu. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Siap, monggo dilanjut coy. Oke bro, ingin berteriak bahwa kamu tak pantas diperlakukan. Begitu, tapi sialnya, semakin kamu bicara, semakin kamu memberi mereka panggung, dan orang-orang brengsek suka sorotan. Jadi diam, bungkam. Heningkan seluruh reaksimu. Karena tidak ada hal yang lebih menyiksa bagi orang manipulatif selain tidak mendapatkan reaksi. Saat kamu diam, mereka mulai membangun asumsi sendiri. Mereka mulai berbicara dengan diri mereka sendiri, menciptakan skenario demi skenario di kepala yang tak akan pernah kamu klarifikasi. Keheninganmu bukan kelemahan. Ia adalah jerat psikologis. Kamu menyerang mereka lewat ruang kosong. Yang kamu tinggalkan, diam adalah suara paling keras yang bisa kamu lemparkan ke wajah orang yang haus perhatian dan kekuasaan emosional. Dan pada akhirnya, mereka akan kena mental, bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu menghilang tanpa memberi izin untuk dimengerti. Orang yang menyakitimu akan mulai berbicara tentangmu ke orang lain. Mereka akan mencoba menciptakan narasi untuk mengisi kekosongan. Tapi kamu tetap diam, dan disitulah kamu menang. Ketika mereka sibuk menyusun teori, kamu sudah naik kelas. 2. Bangun. Dirimu jadi versi yang paling tak tersentuh. Balas dendam terbaik bukan membuat mereka menangis, tapi menunjukkan bahwa kamu menjadi sesuatu yang tak bisa mereka ganggu lagi. Bukan cuma sukses, tapi benar-benar tak tersentuh. Bukan hanya kaya atau terkenal, tapi punya ketenangan yang membuat mereka muak. Melihatmu tetap utuh. Mereka akan mencari celah. Mereka akan berharap kamu gagal, berharap kamu kacau. Tapi kamu naik level. Kamu belajar, kamu tumbuh, kamu bangkit seperti sialan yang tak bisa dihancurkan. Dan semakin tinggi kamu berdiri, semakin mereka harus menengadah. Hanya untuk melihatmu, kamu tak perlu pamer. Kamu cuma perlu stabil secara mental, emosional, dan eksistensial. Dan percaya atau tidak, itu akan menghantam mereka lebih keras dari 1000 kata makian. Karena kamu membuktikan satu hal, bahwa luka yang mereka buat
hanyalah bahan bakar bagi kebangkitanmu. Orang yang menyakitimu akan mencoba menjatuhkanmu dengan cerita lama. Tapi cerita lama tak bisa mengalahkan seseorang yang sedang menulis kisahnya sendiri. Setiap hari, tanpa menyebut masa lalu, kamu menjadi mitos dalam hidup mereka. Tak bisa dijangkau, tapi terus menghantui. Ketiga, tertawakan rasa sakitmu sendiri. Dengan cara yang mengganggu, jika kamu bisa tertawa saat hatimu diremukkan, maka kamu jadi makhluk yang tak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Ketika orang yang menyakitimu tahu bahwa kamu bisa mentertawakan penderitaanmu sendiri, kamu jadi teka-teki psikologis yang bikin frustasi. Mereka ingin kamu remuk, tapi kamu malah ketawa. Mereka ingin kamu jatuh, tapi kamu berdiri sambil ngopi. Ini bukan soal pura-pura kuat. Ini soal mengalihkan pusat kendali dari luar ke dalam. Rasa sakit bukan lagi musuh, tapi tamu, dan kamu tidak berdebat dengan tamu. Kamu hanya menyajikan teh dan berkata, "Silakan duduk, tapi jangan terlalu lama." Dan sialnya, orang-orang benci melihatmu tidak hancur. Saat kamu mengolok-olok lukamu sendiri, kamu mengubahnya jadi senjata. Kamu membuatnya tak bisa dipakai lagi. Untuk melawanmu, kamu jadi kebal. Dan orang toksik yang menyakitimu merasa seperti pecundang karena gagal menghancurkanmu. Karena tak ada kemenangan yang lebih menyakitkan bagi musuh selain melihatmu tertawa dari puing-puing yang mereka ciptakan. Kamu jadi semacam hantu, bukan karena kamu tak terlihat, tapi karena kamu tak bisa dihancurkan oleh metode biasa. Kamu membuat rasa sakit jadi lelucon pribadi, dan orang yang menyakitimu, mereka hanya jadi bagian punchline. Keempat, bongkar topeng mereka secara elegan. Tanpa bicara, setiap orang yang menyakitimu biasanya menyembunyikan sesuatu. Mereka menyembunyikan topeng moral, reputasi sosial, atau citra baik yang mereka bangun di depan publik. Dan jika kamu tahu sisi gelap mereka, itu keuntunganmu. Tapi jangan terburu-buru meledakkannya. Cara terbaik menghancurkan topeng adalah dengan tidak menyentuhnya sama sekali. Biarkan mereka memakainya terlalu lama. Karena semua topeng akan gatal jika dikenakan terus-menerus. Lambat laun, mereka akan goyah, dan publik akan mulai mencium bau busuk dari balik senyum. Mereka tugasmu hanya satu. Jaga integritasmu sendiri. Jangan bereaksi. Jangan menyebar gosip. Jangan buka aib. Saat kamu tetap elegan, kamu menciptakan kontras. Dan kontras itulah yang menyiksa mereka. Orang akan mulai membandingkan. Mereka akan melihat siapa yang stabil dan siapa yang kepanasan. Dan ketika mereka mulai membuka diri sendiri karena tekanan batin, kamu hanya perlu satu hal, menjadi saksi diam yang menyimpan rahasia dengan dingin. Pada akhirnya, yang menghancurkan mereka bukan mulutmu, tapi beban dari topeng mereka sendiri. Dan itu jauh lebih kejam. Karena kamu tidak pernah menyentuh mereka, tapi mereka tetap jatuh. 5. Jangan pernah membalas. Tapi pastikan mereka tahu. Kamu tahu kamu tidak perlu membalas. Tapi kamu juga tidak perlu berpura-pura bodoh. Salah satu pukulan paling sadis adalah memperlihatkan bahwa kamu tahu semuanya, tanpa harus mengatakan sepatah kata pun. Kamu tidak menuduh, tidak menyindir, tidak menjerit, tapi tatapanmu berubah. Sikapmu dingin, jarakmu presisi. Keberadaanmu jadi sunyi yang menyiksa. Orang yang menyakitimu ingin dua hal, kekuasaan dan impunitas. Mereka ingin melukai tanpa konsekuensi. Tapi ketika kamu tahu dan tidak bereaksi, kamu menghancurkan keduanya. Kamu menghilangkan ilusi dominasi. Kamu menjadi pantulan cermin yang tak bisa dibohongi. Dan yang paling menyakitkan bagi orang manipulatif adalah sadar bahwa kamu melihatnya terekspos tanpa kamu menjamah. Balas dendam adalah bentuk kelemahan tersembunyi. Karena dalam setiap pembalasan, ada pengakuan bahwa mereka masih punya ruang di dalam dirimu. Tapi ketika kamu tidak membalas, hanya mengamati, dan terus hidup, lebih baik kamu mencabut hak mereka untuk eksis dalam sistem emosimu.
Dan itu memukul mental lebih keras daripada semua bentuk perlawanan kamu. Jadi teka-teki. Mereka tahu, kamu tahu tapi kamu tidak mengungkapkannya. Dan itu akan menggerogoti kepala mereka setiap malam. Mereka akan bertanya, apa yang dia pikirkan? Apa dia akan bicara? Apa dia akan membongkar semuanya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan menyiksa mereka lebih dalam daripada kebenaran itu sendiri. Keenam, tunjukkan bahwa kamu tak lagi punya titik lemah. Manusia menyakiti manusia lain karena mereka melihat celah. Mereka mencium luka, mengenali titik rapuh, dan menyerang dari sana. Jadi kalau kamu ingin benar-benar menghantam balik, tutup semua celah itu. Jadilah seseorang yang tidak punya tombol yang bisa ditekan. Seseorang yang dingin, bukan karena mati rasa, tapi karena sudah selesai dengan rasa sakit. Ketika kamu terlihat tak punya titik lemah, kamu menumbuhkan ketakutan. Bukan dalam bentuk ancaman langsung, tapi dalam bentuk misteri. Apa yang akan dia lakukan? Apa dia benar-benar tak peduli? Kenapa aku tidak bisa memprovokasinya lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi virus dalam kepala orang yang pernah menyakitimu. Mereka tak bisa menebak kamu lagi. Dan manusia takut pada apa yang tidak bisa diprediksi. Untuk jadi tak punya titik lemah, kamu harus menelan seluruh masa lalumu, mentah-mentah, mencernanya, dan memuntahkannya sebagai kekuatan. Kamu tidak menyembunyikan luka, kamu membiarkannya jadi bekas perang yang mengintimidasi. Kamu tidak takut disakiti lagi, karena kamu sudah pernah dilukai dan tetap utuh. Mereka akan menyadari, kamu bukan korban, kamu bukan pecundang yang meratap. Kamu bukan boneka yang bisa diacak-acak lagi. Kamu adalah batu keras yang pernah pecah, tapi sekarang kembali jadi bulat. Dan batu bulat tak bisa dipegang. Ia hanya bisa terpelesetkan kembali pada wajah si penendang. 7. Habisi imajinasi mereka tentang dirimu. Satu-satunya hal yang bisa membuat orang yang menyakitimu tetap hidup dalam pikiranmu adalah kenangan. Tapi permainan ini bisa dibalik. Kamu bisa membuat kenangan itu menyiksa balik mereka. Caranya hancurkan seluruh imajinasi yang mereka simpan. Tentang siapa kamu dulunya. Tunjukkan bahwa versi kamu yang sekarang bukan hanya berubah, tapi sudah tidak mengenal mereka lagi. Orang yang menyakitimu diam-diam menyimpan gambaran tentang dirimu lemah. Rapuh mudah dikendalikan. Penuh luka. Mereka simpan itu dalam kepala mereka sebagai bukti bahwa mereka lebih tinggi. Tapi kalau kamu berkembang jadi seseorang yang benar-benar berbeda, yang elegan, tajam kuat, dan anggun dengan cara yang mengintimidasi, kamu menghancurkan narasi yang mereka buat di kepala mereka sendiri. Setiap kali mereka mengingatmu, mereka tak akan bisa menghubungkanmu lagi dengan sosok yang dahulu mereka lukai. Dan itu akan menghantui mereka. Kamu jadi seperti ilusi yang mereka pikir mereka kuasai. Tapi kini berubah jadi entitas asing yang tidak bisa disentuh. Mereka kehilangan kendali. Dan tidak ada yang lebih membuat manusia toksik, stres dibanding kehilangan kontrol atas narasi. Kamu tidak hanya membuat mereka kehilangan kamu. Kamu membuat mereka kehilangan versi tentang kamu yang pernah mereka gunakan untuk merasa superior. Dan sekarang, setiap kali mereka melihatmu, mereka hanya melihat bayangan dari seseorang yang tak bisa mereka paham lagi. Itu bukan luka, itu pemusnahan psikologis. Kamu tidak perlu jadi iblis untuk membuat seseorang kena mental. Kamu hanya perlu jadi seseorang yang tidak bisa dijatuhkan dengan metode lama. Seseorang yang tetap tenang saat dihina, tetap tumbuh saat dilukai, tetap kuat saat ditinggal, dan tetap diam saat difitnah. Kamu jadi semacam misteri yang tak bisa mereka pecahkan. Dan misteri itu akan menghantui mereka seumur hidup. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kiranya video ini bermanfaat, bagikan kepada saudara teman yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Dukung terus channel Om Kus. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Om Kus,
memang di hati.